Pengampunan adalah tanda bahwa orang yang telah berbuat salah kepadamu lebih berarti bagimu daripada kesalahan yang telah mereka lakukan. Begitu juga bagi Tuhan. Kita begitu berarti baginya sehingga Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu mari kita isi hari-hari pengampunan ini dengan pengertian akan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Sabtu 8 Januari 2022 tertulis di Mazmur 130 ayat 4. Demikian dikatakan. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Alai tahe maroha pamuati doho asa dihabiari halakko. Demikian dalam bahasa Bataknya. Jemaat Tuhan, ketika saya melayani sekolah minggu di HKBP Parbubu Distrik 2 Silindung di Tarutung, saya pernah menceritakan kisah seorang anak yang dilarang oleh ibunya bermain di dekat lereng bukit dan meminta agar anaknya tidak bermain di dekat jurang agar tidak terkena bahaya. Namun karena ajakan temannya, anak itu tetap pergi dan bermain mendekati tepi jurang. Dan ketika asik bermain tanpa sengaja, dia terdorong oleh temannya ke jurang. Lalu saya bertanya pada anak-anak sekolah minggu, kira-kira apa yang terjadi ya sama anak itu? Sebagian anak menjawab, mate dora ibana inang, karena memang di sana anak-anak masih menggunakan bahasa Batak. Lalu saya melanjutkan ceritanya. Ternyata dia selamat loh. Karena dengan tidak sengaja ketika dia terjatuh, dia meraih akar sebuah pohon. Namun ketika 1 meter lagi mencapai dasar jurang, dia terjatuh karena akar pohon itu putus. Dan dia hanya mengalami luka goresan saja. Lalu kira-kira apa lagi ya yang dilakukan anak itu? Saya tanya lagi pada anak-anak sekolah minggu. Dan mereka menjawab, pasti dia berteriak minta tolong inang. Benar, dia meminta tolong. Tapi sampai beberapa jam pertolongan tidak kunjung datang. Bahkan sampai mau menjelang malam pertolongan pun masih tidak datang. Lalu dia merasa bersalah mengingat apa yang dikatakan ibunya. Dia merasa bersalah karena mengabaikan nasihat ibunya. Dan kemudian dia mengakui kesalahannya. Dan dia berdoa supaya Tuhan menyelamatkan sampai dia menangis. Setelah mengatakan itu, saya tanya lagi sama anak-anak sekolah minggu. Kira-kira Tuhan tolong gak ya? Ada anak yang menjawab, Tuhan pasti tolong. Ada pula yang menjawab, lo madisi ala jugul nadoi, katanya. Tuhan itu baik. Dia Tuhan yang penuh pengampunan. Karena pada akhirnya, dia beri sesuatu untuk jalan keselamatan buat anak itu. Lanjut saya bercerita kepada mereka. Ya, karena ternyata Tuhan memberi pengertian bagi dia melihat akar-akar pohon yang kokoh yang lainnya. Dan kebetulan si anak itu jago memanjat. Dan dia panjat setiap akar itu meskipun batu-batu yang tajam menggores kulitnya. Ia tetap berusaha sambil percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Dengan perjuangan yang berat itu akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan telah menolongnya. Dan ke depannya dia terus takut akan Tuhan, dia terus taat pada perintah orang tuanya. Setelah selesai menceritakan cerita itu, ada seorang anak yang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan tidak berikan saja sayap untuknya? Kenapa harus berlelah-lelah dan terluka dulu agar selamat? Supaya dia menghargai keselamatan dan pengampunan Tuhan dan takut melakukan kesalahan lagi. Itu jawabnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita Mazmur 130 oleh LAI diberi judul Seruan dari Dalam Kesusahan. Di awal pemazmur mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari sini terlihat seolah-olah pemazmur sedang menghadapi suatu kesusahan yang besar. Dalam kesusahan yang dialaminya itu, pemazmur menyadari bahwa jangan-jangan karena dosa-dosanya kepada Tuhanlah sehingga ia mengalami kesusahan saat itu. Itulah sebabnya pemazmur memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena pemazmur tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Pemazmur yakin bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepadanya.
Pemazmur juga yakin Tuhan akan segera menolong keluar dari kesusahan yang dialaminya, karena ia percaya pada kasih setia Tuhan yang seringkali melakukan penyelamatan. Namun pengampunannya harus diraih dengan sungguh-sungguh dan penuh perjuangan iman, seperti cerita yang saya sampaikan tadi. Tuhan tidak memberi sayap agar kita tidak merasa semua gampang dan kita dengan mudah melakukan kesalahan-kesalahan lainnya. Tetapi Dia memberi pengertian sehingga kita melihat cara Tuhan menyelamatkan, seperti anak dalam kisah itu yang melihat akar pohon dan menggunakannya, merahinya, mencari caranya untuk diselamatkan. Janganlah kiranya kita memandang pengampunan Tuhan itu murahan. Kita harus menyelami pengampunan itu agar membuahkan rasa takut akan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesusahan besar, sakit penyakit tidak kunjung sembuh, atau pekerjaan dengan tekanan yang begitu berat, ditekan dari atas maupun dari bawah, atau juga ada masalah-masalah yang sampai sekarang belum selesai. Kita mungkin merasa jangan-jangan kesusahan yang kita alami adalah karena dosa-dosa kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini yang mengajarkan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Maka demikian juga kita diminta untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohonlah pengampunan darinya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar untuk bisa melalui kesusahan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena pada Tuhan ada kasih setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Dan takutlah melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh pengampunan. Kami bersyukur dosa-dosa kami tidak menghalangi Engkau mengasihi kami Tuhan. Oleh karena itu ajarlah kami agar selalu menghargai dan menghormati kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Agar kami menjauhi setiap larangan-Mu dan takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Mampukan kami agar tetap setia melakukan yang seturut dengan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda, selamat menikmati hari pengampunan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.